Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وبعد. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang ke-16 Ramadan 1442 Hijriah ini. Berbagai bentuk nikmat yang telah Allah curahkan masih dapat kita nikmati walaupun dengan segala keterbatasan. Salawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan sempurna untuk umat ini yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti dan menteladani akhlaknya. Akhlak ini biasanya digunakan untuk interaksi antara sesama makhluk hidup, sedangkan interaksi kita dengan Allah Ta'ala disebut dengan taqwa. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah perbuatan baik dengan perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapus bekas dan nodanya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Karena keteladanan akhlak Rasulullah lah, maka Allah menganjurkan kita umat Islam ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 20, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Siapa kalian yang dimaksud oleh Allah? Orang-orang yang berharap, alladzina yadhkurunallaha katsira, orang-orang yang berharap bertemu Allah dan hari akhir, dan mereka berzikir kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Bagi orang-orang yang seperti ini, Nabi Muhammad adalah contoh sukses. Tapi bagi orang yang tidak berharap bertemu Allah, tidak berharap hadir di hari akhirat, dan tidak berzikir kepada Allah, maka sungguh Nabi Muhammad adalah contoh gagal. Kenapa? Karena beliau dalam kapasitasnya sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul perlu bersusah payah untuk berperang, berjuang dan berdakwah, padahal sepatutnya beliau tinggal berdoa saja kepada Allah. Sebagai seorang presiden, kita anggap beliau gagal. Kenapa? Karena seharusnya dengan jabatan beliau sebagai presiden, beliau berhak menjadi orang yang paling kaya di kala itu, apatah lagi umat Islam di kala itu mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Tapi ternyata tidak ada warisan Rasulullah dan sahabat di negeri Mekah dan Madinah dalam bentuk bangunan megah yang bersejarah. Karena dua hal itu tidak bertemu dalam warisan Rasulullah. Kalau megah sudah pasti tidak bersejarah, yang bersejarah sudah pasti tidak megah. Di Arab itu banyak bangunan-bangunan megah, tetapi tidak bersejarah. Masjidil Haram dengan menara King Abdul Aziz yang kita sebut Tower Zamzam, itulah salah satu gedung pencakar langit, megah tetapi tidak punya nilai sejarah.
Kita berangkat ke wilayah Arab lain, Burjul Khalifah yang ada di Dubai megah tetapi tidak bersejarah. Ada yang bersejarah tetapi tidak megah. Ka'bah, bangunan yang sangat sederhana, yang arsitekturnya tidak perlu kita harus belajar dan kuliah di fakultas teknik, jurusan teknik sipil bangunan. Bahkan sudut-sudutnya itu tidak simetris, maka ukuran dindingnya kanan, kiri, depan, belakang itu tidak simetris, tetapi bersejarah karena dimulai sejak dari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasinya. Lalu apa yang dibangun oleh Rasulullah di Mekah, di Madinah dalam masa 23 tahun beliau berdakwah? Peradaban. Apa peradaban yang dimaksud? Bukan bangunan, bukan infrastruktur, melainkan sebuah kultur, sebuah tradisi yang bertahan dari dulu sampai kini. Dan ini yang seharusnya menjadi perhatian kita umat Islam yang hidup di Aceh, konon menabalkan diri sebagai negeri Serambi Mekah, tapi Serambi yang sangat berbeda dengan Mekah. Kenapa? Karena syariat yang kita terapkan di sini pada sisi prakteknya, prinsipnya berbeda dengan syariat yang berlaku di negeri Arab. Di Arab itu kulturnya sudah syariah, maka tidak perlu ada infrastruktur dan arsitektur. Maka mereka tidak lagi berlomba-lomba membuat bangunan dengan membentuk kubah. Itu hanya arsitektur. Sedangkan kita di Aceh, setiap buat bangunan harus ada kubahnya agar terlihat nilai syariah. Masjidnya pakai kubah, bandara SIM itu pakai kubah, karena bagi kita kalau sudah ada kubah berarti itu sudah islami, adalah masjid. Padahal sejarah kubah dalam literatur bangunan-bangunan masa lalu bukanlah warisan Islam. Kubah-kubah itu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan dome, warisan dari kerajaan Romawi di masa lalu. Mulai diperkenalkan sejak umat Islam menganeksasi negeri Balkan, Turki, Konstantinopel. Ada gereja Hagia Sophia, bangunan warisan dari Romawi kuno. Bentuk gereja itu ada kubahnya. Ditaklukkan oleh umat Islam di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, lalu dibeli oleh beliau. Kemudian beliau wakafkan bangunan gereja itu untuk menjadi masjid. Maka dipakailah sebagai masjid, dan kita mengenal dari kecil dulunya ada sajadah yang sangat tradisional bergambar dua masjid, sebelah kiri gambar Masjidil Haram dan sebelah kanan bergambar Masjid Hagia Sophia. Mulailah umat Islam mengadopsi bentuk arsitektur Romawi itu ke dalam bangunan-bangunan Islam. Kita bangun masjid dengan ada kubah, padahal kubah tidak menjadi syarat untuk menjadi masjid. Kita masih terikat pada arsitektur, kita masih terikat pada infrastruktur. Maka di bulan Ramadan seperti ini dibangunlah infrastruktur yang menurut kita syariah. Apa itu? Ketentuan-ketentuan agar misalnya di siang hari bulan Ramadan tidak boleh ada yang jual makanan. Di siang hari bulan Ramadan tidak boleh berjual makanan yang untuk siap saji kecuali setelah jam 3 siang. Padahal syariah berlepas diri dari konsep demikian. Kalau Bapak dan Ibu pernah berkunjung umrah ke Mekah, Madinah di bulan Ramadan, akan kita dapati di negeri tersebut warung buka di siang hari. Orang yang berbelanja, makan dan minum tetap beroperasi di siang hari. Tidak ditangkap oleh Satpol PP dan WH-nya. Muhtasib, kalau dalam bahasa di sana disebut Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di siang hari bulan Ramadan puasa itu bukanlah ibadah satu-satunya. Ada orang-orang yang dalam kapasitas tertentu justru bila berpuasa siang hari bulan Ramadan menjadi maksiat. Mereka berdosa. Siapa? Orang-orang perempuan yang sedang menstruasi dan nifas. Kalau ngotot berpuasa siang hari bulan Ramadan itu menjadi maksiat dan berdosa. Ada orang-orang yang di dalam Islam oleh syariat diizinkan siang hari bulan Ramadan untuk tidak berpuasa karena kemaslahatan. Siapa? Wanita hamil dan ibu menyusui
yang apabila dengan berpuasa menyebabkan dirinya malnutrisi ataupun janin dan bayinya malnutrisi, dibolehkan untuk berbuka. Siapa lagi? Orang yang sakit dan musafir dalam perjalanan, mereka yang membutuhkan makanan untuk mempercepat proses penyembuhan dan tidak tahan untuk tidak makan karena proses seperti sakit mah umpamanya. Pertanyaannya, bila ada wanita menstruasi dan nifas yang kebetulan musafir ke Banda Aceh menjenguk kerabatnya yang sakit yang dirawat di rumah sakit Zainul Abidin ini, mereka tidak berpuasa karena ketentuan syariat. Di mana mereka akan makan siang, sarapan pagi? Kerabatnya tidak ada di sini. Mau masak sendiri peralatannya mereka tidak miliki. Mau membeli ternyata tidak ada warung yang beroperasi. Sungguh ini bertentangan dengan nilai syariah itu sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah dengan pertimbangan tersebut lalu kita sarankan kepada pemerintah biarlah di Aceh siang hari bulan Ramadan warungnya biar buka saja? Itu juga jadi masalah. Karena bila di Arab warung buka siang hari yang berbelanja musafir, tapi kalau di Banda Aceh warung buka siang hari yang berbelanja juga musafir. Tapi mungkin musafir dari Cot Keung dari daerah saya. Datang ke Banda Aceh langsung makan siang. Kenapa makan siang? Musafir Pak. Dari mana? Dari Kota Madia Cot Keung katanya. Itu menjadi masalah lagi. Karena syariah kita wajib dilindungi oleh infrastruktur dan arsitektur tadi. Maka sangat kontras. Sumatera Utara yang tidak bersyariah Islam, warung tetap buka, pasar tetap jalan, tetapi yang puasa tetap lanjut. Di Aceh warung dilarang, jualan makanan tidak diizinkan, yang berbuka tetap lanjut. Semangat kita untuk berbuka puasa sangat tinggi. Ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena syariah bagi kita belum menjadi sebuah kultur, baru arsitektur dan infrastruktur. Kita hanya terlihat nuansa syariah. Wanita-wanita kita, anak gadis perempuan, bahkan ibu dan nenek kita pakai jilbab bagi mereka sebenarnya bukan karena syariah, hanya karena takut ditangkap saja di luar sana. Maka ketika mereka berpikir syariah itu hanya pakai jilbab, maka perhatikanlah di jalan-jalanan kota Banda Aceh betapa banyak wanita-wanita yang jilbab dipakai tetapi celana panjang yang mereka kenakan tersebut digulung sampai setengah betis. Dari belakang kita berpikir laki-laki karena betisnya seperti Maradona. Ternyata perempuan. Sudah melihatnya tidak menyenangkan, berdosa lagi. Ini persoalan. Karena yang dipahami dari syariah pokoknya tutup kepala pakai jilbab. Walaupun betisnya terbuka sampai sebatas lutut. Ini persoalan. Kenapa? Karena belum menjadi kulturnya syariah. Baru infrastruktur dan arsitekturnya syariah. Ini PR besar bagi kita. Oleh karena itu di dalam Islam Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya, bukan yang paling rajin salatnya, bukan yang paling tepat waktu salatnya, bukan yang berjamaah selalu salatnya, tapi yang paling bagus akhlaknya. Maka bila ada benturan antara menerapkan akhlak dengan menjaga yang aturan-aturan tambahan seperti ini, akhlak harus lebih dikedepankan. Azan berkumandang, dokter-dokter itu sedang di dalam ruang operasi menangani pasien sakit jantung, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimasukkan dalam baskom. Berkumandang azan. Tidak boleh oleh dokter ini dalam rangka menjalankan syariat Islam azan di awal salat di awal waktu dengan pertanyaan besar, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat di awal waktu? Lalu dia pamit pada pasien yang sedang dikedip-kedip matanya oleh malaikat Israel. Ibu iran juina oleh sehat dan jak sembahyang ini. Orang sudah hampir mati, dia masih berfikir tentang salat lebih dahulu. Tuntaskan tindakan operasinya, selamatkan pasien ini, jangankan lewat awal waktu, bahkan keluar waktu wajib dilakoni. Kenapa? Karena salat memang perintah Allah, tapi pertanyaannya, menyelamatkan nyawa hamba Allah itu perintah siapa? Kita sedang berpindah dari satu perintah Allah kepada perintah Allah yang lain. Yang jangan kita sedang duduk nonton sinetron berkumandang azan. Kita berprinsip sinetron ini tidak bisa diulangi, tapi azan bisa diulangi.
Itu yang patut dipertanyakan, loyalitas kita terhadap keimanan. Maka selama berpindah dari satu perintah Allah ke perintah Allah yang lain, tetap jalankan perintah Allah sesuai dengan standar aulawiyat, skala prioritasnya, mana yang harus didahulukan. Maka kata Nabi, mukmin yang paling sempurna iman bukan yang paling rajin puasa wajib dan sunat, bukan yang paling disiplin salat fardu dan sunat, tetapi orang yang paling bagus akhlaknya. Mirisnya, di bulan Ramadan seperti ini, salat tarawih itu dipromosikan setinggi-tingginya, sehingga mengalahkan derajat salat fardu. Siang hari begini bertemu dengan kawan-kawan, sapaan kita bukan tentang di mana salat isya nanti malam, di mana tarawih nanti malam. Ketika ada acara buka puasa bersama, ada yang terburu-buru mau pamit, pertanyaannya, mau kemana? Apa yang dijawab? Tarawih. Tidak ada yang menjawab salat isya. Salat isya tidak penting, yang penting tarawih. Maka betapa banyak di antara warga masyarakat kita, azan isya berkumandang, dia santai-santai saja. Hai pekahanan berdahalam, itu mayang isya. Begitu nanti salatut tarawih baru dia terburu-buru. Semangatnya hanya untuk salat tarawih, walaupun tidak salat isya. Kenapa? Karena cara komunikasi kita yang terbalik, tidak menempatkan sesuai dengan skala prioritasnya. Maka saya selalu katakan, jangan pernah singgung-singgung tarawih walaupun di malam bulan Ramadan. Dari rumah datang ke masjid, ajak istri dan anak-anak, yuk kita salat isya ke masjid. Ada tamu berkunjung buka puasa di rumah, yuk kita salat isya ke masjid. Jangan singgung-singgung tentang tarawih, kecuali saat mereka bertanya, nanti tarawihnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau mau tarawih silakan tarawih, enggak mau silahkan pulang. Tidak ada orang yang berdosa karena tidak salat tarawih, tapi karena prioritas kita teralihkan oleh penggunaan bahasa yang terbalik tadi. Sekitar sepekan yang lalu, ada salah seorang anggota majelis permusyawaratan ulama di salah satu kabupaten kota sisi timur Aceh menggugat pemerintah kabupaten kotanya karena tidak serius menjalankan maklumat himbauan bersama Forkopimda agar tidak boleh ada yang buka usaha ketika sholat isya dan tarawih berlangsung. Intinya bukan isya, tarawihnya. Pemerintah tidak serius katanya, tidak menghukum, tidak memberikan efek jera kepada orang-orang yang buka warung saat sedang salat tarawih. Pertanyaannya, dosa apa yang telah dilakukan oleh orang yang jualan di warung pada saat sedang salat tarawih? Tidak ada. Jangankan salat tarawih, salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh tidak ada kewajiban tutup tempat usaha untuk salat berjamaah, kecuali untuk salat Jumat. Yang seharusnya dirisaukan oleh guru-guru kita di majelis permusyawaratan ulama adalah orang yang salat tarawih ingin cepat selesai dan terburu-buru. Yang salat tarawih itu mereka jalankan sesuai dengan amanat proklamasi, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ingin cepat selesai, itu yang berpotensi maksiat. Bayangkan yang sedang populer di Bekasi itu, salat tarawih 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Berhubung tahun ini juga masih dalam suasana Covid, maka dipercepat menjadi 6 menit, 23 rakaat. Artinya setiap 1 menit 3 rakaat salat. Sekarang saya tidak tantang bapak-bapak untuk salat 3 rakaat dalam 1 menit. Saya tantang bapak-bapak tolong baca Fatihah 3 kali ulang dalam 1 menit. Fatihah saja tidak mampu kita ulangi 3 kali dalam 1 menit, kecuali dengan melanggar aturan tajwid, sifatul huruf dan makharijul hurufnya. Maka orang yang salat seperti ini yang wajib ditertibkan. Kalau Anda mau salat tarawih, lakukan dengan benar. Bila tidak, tinggalkan dengan benar. Karena tidak salat tarawih tidak berdosa. Lalu untuk apa salat tarawih? Supaya kita mendapatkan tambahan-tambahan pahala. Maka harus kita pahamkan kepada masyarakat bahwa tarawih dengan puasa itu 2 perkara yang berbeda. Tidak ada hubungan antara tarawih dan puasa. Tidak batal puasa gara-gara tidak tarawih, dan tidak pula batal tarawih gara-gara tidak puasa. Kenapa? Karena puasa dan tarawih masing-masing berbeda. Tidak pernah ada orang yang puasa sambil sholat tarawih, dan gak ada yang sholat tarawih sambil puasa. Karena puasa waktunya siang hari, tarawih waktunya malam hari. Hanya saja paket tertinggi dari ibadah Ramadan, siang hari mereka puasa, malam hari mereka qiyamu Ramadan. Bukan tarawih, qiyamu Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dalam aktivitas ibadat. Entah siapa yang mempersempit qiyamu Ramadan itu dengan tarawih. Padahal apapun aktivitas yang menjadi ibadat mendatangkan pahala itu qiyamu Ramadan. Maka tidak seragam.
Qiyamu Ramadan para pemimpin adalah mengurus negeri ini agar teratur dengan baik. Makanya Sayyidina Umar yang instruksikan salat tarawih berjamaah 23 rakaat di Masjid Nabawi, beliau tidak bertindak sebagai imam dan tidak berdiri sebagai makmum. Beliau keliling kota Madinah untuk melihat warganya. Siapa yang belum tidur, siapa yang belum makan. Karena tradisi Sayyidina Umar, beliau tidak tidur malam kecuali setelah memastikan rakyatnya tidur semua. Andai kata Sayyidina Umar menjadi wali kota Banda Aceh, 3 hari meninggal Sayyidina Umar karena warganya nggak tidur-tidur. Itu ibadatnya para pemimpin. Maka kita tidak berbangga ketika melihat gubernur hadir setiap malam salat tarawih. Kita tidak patutnya berbangga melihat wali kota dan bupati setiap malam salat tarawih. Kita tidak sepatutnya berbangga melihat Pak Kecik setiap malam tarawih. Apabila kampungnya, kecamatannya, kabupaten kotanya dan provinsinya tidak terurus, biarlah mereka mengurus administrasi, kita saja yang salat tarawih. Kita tidak seharusnya berbangga melihat orang-orang kaya disiplin salat tarawih, i'tikaf di masjid-masjid. Kenapa? Yang diharapkan dari ibadah orang kaya di malam bulan Ramadan adalah mereka keluar membawa kekayaannya dan menyalurkan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Dicari rumah-rumah tangga miskin yang mereka belum ada bekal untuk makan sahur. Dicari warga-warga miskin yang mereka belum ada makanan untuk berbuka puasa. Itulah qiyamu Ramadan mereka. Kita tidak berbangga orang alim sibuk salat tarawih, sedangkan orang jahil dibiarkan beribadah dalam kebodohannya. Biarlah kita yang miskin yang bodoh ini saja yang salat tarawih. Tapi ternyata saat dilihat hampir semuanya miskin dan bodoh. Semua semangat tarawih, tidak ada yang bagi-bagi rezeki. Tidak ada yang mengurus negeri. Kenapa? Karena kita punya pemahaman yang keliru terkait dengan ibadah malam bulan Ramadan. Maka jangan terlalu mempromosikan tarawih. Yang kita promosikan adalah qiyamu Ramadan. Boleh jadi tilawah, boleh jadi membantu orang miskin. Bapak-bapak yang bekerja di rumah sakit Zainul Abidin ini melayani pasien dengan baik. Keluarga-keluarga pasien mendampingi kerabatnya yang sedang sakit. Itu adalah qiyamu Ramadan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sisa waktu bulan Ramadan sekitar 14-13 hari yang akan datang, kita tahu bahwa nanti kita akan berburu Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir. Tapi saya ingatkan, Lailatul Qadar tidak turun hanya di antara tiang-tiang masjid. La tabhasu an Lailatul Qadri baina a'midatil masajid fahasib. Janganlah Lailatul Qadar kalian cari hanya di antara tiang-tiang masjid. Apalagi masjid kita ini tidak bertiang. Carilah Lailatul Qadar di rumah-rumah orang miskin, memberikan bantuan makanan kepada mereka. Carilah Lailatul Qadar di emperan-emperan toko, melihat gelandangan dan pengemis yang tidur di sana. Carilah Lailatul Qadar di trotoar-trotoar jalan, anak-anak yang terlantar ada di sana. Carilah Lailatul Qadar bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri, yang istri tidak dihiraukan selama ini dan anak tidak diurus sama sekali. Ada banyak ruang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena substansinya adalah saat-saat mustajabah itu datang, kita sedang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar untuk kita saling berbagi dan membuka wawasan di siang hari yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berlalunya Ramadan ini akhlak kita semakin baik dan kepedulian kita semakin tinggi, dan kita berdoa mudah-mudahan dengan baiknya akhlak kita Allah akan jauhkan penyakit dan mara bahaya. Allah akan meridai kehidupan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.